Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari pada pagi hari ini kita mau sambut Dia, Yesus Raja di atas segala raja, sebab hanya Dia Yesus yang layak dipuji, hanya Dia Yesus yang layak disembah. Amin. Mari kita mau nyanyikan puji-pujian bagi nama Yesus dengan penuh sukacita. Mari kita mau sambut Dia Yesus. Haleluya.
kami akan merasa tenang ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Rohmu bekerja selalu
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kami sungguh merasa tenang hanya bersama-Mu Yesus. Sebab Engkau Allah perlindungan kami. Sebab Engkau Allah gunung batuku Tuhan. Sebab Engkau Allah kota bentengku. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan gentar ya Bapak. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau boleh mengawal kami. Engkau boleh menjamah setiap kami yang boleh hadir Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Kami boleh dipenuhi oleh roh-Mu Tuhan. Jika sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan bekerjalah atas hidup kami, bekerjalah atas hati kami Tuhan. Kau yang akan memulihkan setiap hati kami ya Bapa. Kau akan memberikan kemenangan untuk setiap pergumulan kami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena hidup di dunia ini bagaikan suatu perjalanan dengan lika-liku yang di luar dari yang kita sangkakan, maka sikap yang terbijak adalah senantiasa hidup dengan bersiaga. Wujud dari lika-liku kehidupan tersebut adalah beraneka rupa. Mulai dari hal-hal yang menggembirakan sampai kepada yang menyedihkan. Dari hal-hal yang kita harapkan sampai kepada yang tidak pernah kita impikan. Mulai dari pengalaman indah yang tidak kita duga sampai menghadapi musibah yang tidak pernah kita impikan. Sebagai contoh adalah wabah COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Tentu kondisi ini berada di luar dugaan kita. Hanya dalam waktu 2-3 bulan saja, kehidupan manusia di seluruh dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Mulai dari cara orang bekerja, bergaul, berpergian, meluangkan waktunya, dan masih banyak hal lainnya langsung berubah. Termasuk di dalamnya yaitu cara orang beribadah juga tidak bisa sama lagi. Kondisi ini tidak pernah dibayangkan orang sebelumnya. Di sini pentingnya untuk hidup dengan bersiaga. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang di luar yang kita sangkakan, minimal secara mental kita sudah siap untuk menghadapinya. Sikap bersiaga ini juga diperlukan dalam hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana yang telah kita pelajari minggu yang lalu dalam ibadah dengan tema mengapa Yesus akan datang kembali. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Nubuatan yang pasti akan tergenapi pada waktunya. Untuk itu Alkitab berulang-ulang memberi nasihat agar kita selalu bersiap sedia. Sehingga ketika Kristus datang kembali ke dunia, kita dalam keadaan siap untuk bertemu dengan Dia. Terlebih lagi bila kita mengingat bahwa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak harus menunggu sampai akhir zaman. Di setiap waktu yang Tuhan tetapkan, dapat saja Ia memandang bahwa masa kehidupan kita di dunia sudah cukup. Di saat itu, suka tidak suka, mau tidak mau, dan siap ataupun tidak siap, kita harus meninggalkan dunia ini dan menghadap kepadanya pada jadwal yang telah Tuhan tentukan. Yaitu jadwal bagi orang-orang yang percaya dan bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Sementara saya menyiapkan uraian firman Tuhan ini saja, 2 orang yang saya kenal secara pribadi telah dipanggil Tuhan. Di dalam masa kehidupannya, mereka berdua terlibat aktif dalam pelayanan. Namun kalau Tuhan memandang bahwa masa pengabdian mereka kepadanya di dunia ini sudah cukup, dan mahkota kehidupan bagi mereka telah tersedia, maka walaupun kita berharap bahwa mereka masih terus bersama dengan kita, tetap ketentuan Tuhan yang terbaiklah yang akan berlaku. Oleh sebab itu, sikap yang terbijak dalam kehidupan ini adalah senantiasa bersiaga untuk bertemu dengan Tuhan. Termasuk bersiap untuk berjumpa dengan Dia pada hari kedatangannya yang kedua kali nanti. Untuk itu, kita perlu mengenal apa yang diajarkan dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan akan datang kembali. Ada banyak hal yang Yesus sendiri ajarkan maupun yang dinubuatkan dalam Alkitab tentang hal tersebut. Namun karena waktu yang terbatas, maka saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan 3 hal saja tentang bagaimana kedatangan Kristus tersebut akan berlangsung. Untuk itu kita perlu memperhatikan apa yang diucapkan oleh malaikat Tuhan kepada para murid Kristus ketika Yesus naik ke surga. Yaitu sebagaimana yang peristiwanya dicatat
di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia, maksudnya Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh para muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih, maksudnya malaikat, dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Perkataan malaikat kepada para murid Yesus di ayat 11 ini perlu mendapat perhatian kita. Di situ dicatat malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti dengan menelaah bagaimana cara Yesus telah naik ke surga, kita akan mengetahui bagaimana cara dirinya akan datang kembali ke dunia nanti. Kenaikannya ke surga yang akan kita rayakan dalam ibadah pada hari Kamis 13 Mei yang akan datang. Ibadah dengan tema Jangan Gelisah yang dapat saudara ikuti secara online mulai pukul 6 pagi. Saya menganjurkan saudara untuk mengajak orang lain yang belum pernah mengikuti ibadah kita untuk mengikuti ibadah tersebut. Ibadah yang saya yakin akan meneguhkan iman saudara dan membuka pintu berkat bagi hidupmu. Kembali kepada perkataan malaikat Tuhan tadi, yaitu bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sehingga apabila semisalnya pada waktu itu, para murid Yesus membawa kamera video dan mereka merekam peristiwa kenaikannya ke surga tersebut. Lalu sekarang rekaman itu kita putar secara terbalik, maka kita akan memperoleh gambaran tentang bagaimana Yesus akan datang kembali ke dunia nanti. Yaitu dengan cara yang sama, namun dalam skala yang jauh lebih besar daripada kenaikannya ke surga. Tentang hal ini, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yaitu, yang pertama, Yesus akan datang kembali secara terbuka atau secara publik. Sama seperti kenaikannya ke surga yang tidak terjadi secara tersembunyi, namun secara terbuka dan disaksikan oleh orang lain. Demikianlah kedatangannya ke dunia yang kedua kali nanti. Hanya saja apabila kenaikannya ke surga, menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 13, disaksikan hanya oleh para muridnya, yaitu para rasulnya, maka kedatangannya kedua kali nanti akan disaksikan oleh semua manusia di dunia. Hal tersebut Yesus utarakan kepada para muridnya ketika ia mengajar mereka secara khusus di Bukit Zaitun menjelang ia akan ditangkap, diadili secara tidak adil, dianiaya dan disalibkan sampai mati. Dalam Matius pasal 24 dan pasal 25 dicatat saat itu Yesus menjawab pertanyaan para muridnya tentang bila manakah keruntuhan kota Yerusalem akan terjadi, serta apakah tanda dari kedatangannya kembali dan tanda dari kesudahan dunia. Di dalam Matius pasal 24 ayat 27 dan ayat 30 ditulis, ia berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 27 dan 30. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai Anak Manusia di dalam ayat-ayat ini adalah
dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya sebagai anak manusia, antara lain untuk menyatakan bahwa dialah sang Mesias yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatan dan dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Hal ini sudah saya jelaskan di dalam ibadah main worship service atau ibadah untuk jemaat umum minggu yang lalu. Yesus berkata bahwa kedatangannya ke dunia nanti akan seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Artinya peristiwa tersebut tidak terjadi secara tersembunyi, namun bersifat terbuka sehingga akan dilihat oleh semua orang. Hal ini ia pertegas di ayat 30 dengan berkata bahwa waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu. Sebagaimana peristiwa kenaikan Yesus ke surga telah terjadi secara harafiah dan disaksikan secara kasat mata oleh para muridnya. Demikianlah peristiwa kedatangannya kembali akan berlangsung secara kasat mata dan harafiah. Pemahaman ini penting untuk kita ketahui. Sehingga apabila ada orang yang berkata bahwa Yesus telah datang kembali ke dunia, maka kita secara langsung dapat mengetahui bahwa pernyataan yang bersangkutan adalah tidak benar. Tentang hal itu, di dalam Matius pasal 24 ayat 23 sampai 26, Yesus telah memperingatkan para muridnya, yaitu dengan berkata, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, artinya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Di ayat-ayat ini Yesus mengingatkan para muridnya dan kita semua yang hidup di masa kini, yaitu kalau ada orang berkata bahwa Mesias ada di sini atau di sana, janganlah kita percaya. Janganlah kita membiarkan diri kita tertipu oleh kata-kata mereka. Seperti yang Yesus telah katakan di ayat 27 tadi. Kedatangannya tidak akan terjadi secara sembunyi-sembunyi, namun secara terbuka. Sehingga ketika ia datang kembali nanti, sesuai dengan firman-Nya, kita pasti akan mengetahui dan melihat peristiwa tersebut. Hal ini perlu saya utarakan. Sebab tidak jarang orang yang di dalam kepolosan serta kenaifannya mempercayai berita-berita hoax tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berita hoax yang acap kali dengan sengaja dimuat di dalam tabloid gosip yang diterbitkan di Amerika Serikat. Tabloid gosip seperti misalnya The Weekly World News yang secara rutin memuat berita tentang penampakan Yesus di sana dan di sini. Walaupun isi berita tersebut dimaksudkan oleh penerbitnya sebagai suatu fiksi dan satir, namun ada kalanya para pembacanya, khususnya di negara-negara di luar Amerika Serikat, tidak memahami selera humor masyarakat di sana. Sehingga mereka tidak mengerti bahwa berita tersebut hanyalah suatu cerita khayal. Namun justru mereka mempercayainya sebagai suatu fakta. Sebagai akibat, tidak sedikit pengkhotbah yang membangun doktrin tentang akhir zaman berdasarkan berita gosip seperti itu. Apalagi moto dari tabloid gosip The Weekly World News adalah the world's only reliable news, atau satu-satunya sumber berita yang dapat dipercaya di dunia. Sekali lagi saya ingin tegaskan, apa yang Yesus sendiri telah utarakan
bahwa kedatangannya tidak akan terjadi secara sembunyi-sembunyi, namun secara terbuka atau secara publik. Karena saat itu ia akan datang kembali sebagai raja yang memerintah atas seluruh alam semesta, termasuk atas semua yang ada di dunia. Sehingga di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 ditulis, bahwa saat Yesus datang kembali nanti, setiap mata akan melihat dia. Bahkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, Rasul Paulus menulis bahwa saat itu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut akan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di muka umum dan tidak akan bersifat sembunyi-sembunyi. Lebih jauh tentang kedatangannya kembali ke dunia nanti. Yang kedua, Yesus akan datang dalam tubuh kemuliaan. Ia tidak akan datang lagi sebagai seorang manusia seperti ketika ia dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lampau. Ia juga tidak akan datang sebagai roh, namun dalam tubuh kemuliaan. Itulah tubuh yang Yesus kenakan ketika ia naik ke surga. Tentang tubuh kemuliaan ini, sesudah kebangkitannya dari kematian, beberapa kali Yesus menjelaskannya dengan menunjukkannya kepada para muridnya. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain adalah penampakan dirinya kepada para muridnya pada malam di hari ia dibangkitkan. Yaitu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Dan Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Kemudian penampakan dirinya kepada Thomas dan para muridnya yang lain 8 hari sesudah kebangkitannya dari kematian. Yaitu yang dicatat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Dari catatan-catatan tersebut dan catatan tentang peristiwa penampakan diri Yesus yang lainnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Yesus sesudah kebangkitannya adalah tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan jasmania. Sehingga tembok ruangan tempat para muridnya berkumpul serta pintu-pintu yang terkunci tidak dapat menghalangi Yesus untuk menjumpai mereka. Sebenarnya ada berbagai sisi yang lain tentang tubuh kemuliaan yang dijelaskan dalam Alkitab. Namun karena keterbatasan waktu, dalam kesempatan ini kita tidak membahasnya lebih jauh. Di dalam semua ini, pemahaman tentang keberadaan Yesus dalam tubuh kemuliaan di saat sekarang dan pada saat kedatangannya nanti akan membawa pengharapan dalam hidup kita. Sebab di saat kedatangannya nanti, semua kita yang percaya kepada Yesus akan dikumpulkan bersama dengan Dia dalam kehidupan yang baru. Dan akan tinggal bersama-sama Kristus untuk selama-lamanya. Hal ini antara lain ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Di saat itu, semuanya menjadi baru. Bahkan tubuh yang kita kenakan saat ini juga akan diubah Tuhan menjadi tubuh yang baru. Tubuh yang menurut Filipi pasal 3 ayat 21 diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Dalam kehidupan yang baru di bumi yang baru tersebut tidak akan ada lagi duka cita maupun air mata. Sebab semua yang lama telah berlalu dan Allah mengubahnya menjadi baru. Kalau saudara mempercayai janji Tuhan tentang masa depan yang indah ini, tulislah pernyataan imanmu di dalam kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, Tuhan Yesus akan mengubah semuanya menjadi baru. Atau di dalam Yesus Kristus, aku memiliki masa depan yang baru. Atau kalimat lain yang dapat saudara susun sendiri. Dengan menulis seperti demikian, saudara meneguhkan imanmu sendiri maupun iman orang lain yang membacanya. Bukankah janji pembaharuan ini merupakan janji yang menggembirakan? Apalagi bagi orang yang tubuhnya mekar ke kanan dan ke kiri seperti tubuh saya. Di saat itu tubuh kita yang ringkih, yang dapat diserang oleh penyakit serta berbagai kelemahan ini
akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 57. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut, tubuh kita yang dapat binasa ini akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Hal ini mengingatkan saya kepada lagu yang sangat lama yang suka dinyanyikan oleh ayah saya. Lagu yang menggambarkan kehidupan di balik kehidupan kita di masa sekarang. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus. Lagu yang berjudul We Will Never Grow Old. Di mana kita tidak akan bertambah usia. Never grow old, never grow old. In a land where we never grow old. Never grow old, never grow old. In a land where we never grow old. Di negeri di mana usia kita tidak akan bertambah. Mungkin saudara bertanya, kalau usia tidak bertambah jadi usia kita saat itu berapa? Ya kira-kira 30-an seperti usia saya sekarang ini. Selanjutnya yang ketiga, tentang kedatangan yang kedua kali nanti. Yesus akan datang secara tiba-tiba. Saya ulang, dia akan datang secara tiba-tiba. Hal ini berulang-ulang diutarakan oleh Yesus dalam berbagai perumpamaan. Di antaranya untuk itu, ia mengumpamakan kedatangannya seperti seorang pencuri. Hal tersebut dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 43. Pernyataan Yesus ini diulang oleh Rasul Paulus maupun oleh Rasul Petrus. Yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Mari kita baca salah satu di antaranya yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang dimaksud dengan hari Tuhan di sini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Yesus, Paulus maupun Petrus berkata bahwa hari itu akan datang seperti pencuri. Artinya akan datang secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Adakah pencuri yang sebelum datang ke rumah yang akan ia satroni terlebih dulu mengirim pesan kepada sang penghuni rumah? Pesan yang berbunyi, pada hari ini, tanggal ini, dan pada jam sekian, saya akan datang untuk mencuri di rumahmu? Jelas tidak ada. Tidak ada pencuri yang akan melakukan hal seperti itu. Ia akan datang secara mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Demikianlah kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Oleh karena itu dengan wanti-wanti, ia berpesan agar kita para pengikutnya senantiasa bersikap siaga. Tentang hal itu di dalam Matius pasal 24 ayat 42 dan 44 dicatat. Ia berkata sebagai berikut. Matius pasal 24 ayat 42 dan 44. Karena itu berjaga-jagalah. Alasannya, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita harus bersiap dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Hal ini akan saya bahas secara lebih rinci dalam minggu-minggu yang akan datang. Yaitu ketika saya membahas tentang bila mana atau kapan Yesus akan datang kembali. Serta sikap-sikap yang seharusnya ada dalam diri pengikut Yesus dalam menyambut kedatangannya. Namun secara ringkas, kita perlu memperhatikan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kaitan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 dan ayat 9 sampai 10. 1 Tesalonika pasal 5
ayat 4 dan ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Di sini diingatkan agar kita tidak hidup dalam kegelapan, namun senantiasa hidup bersama-sama dengan Dia, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus. Tidak hidup dalam kegelapan, artinya kita harus hidup menjauhkan diri dari semua dosa dan kejahatan yang membutakan mata hati kita dan mengakibatkan kehidupan rohani kita menjadi terlena. Sebaliknya dari hidup dalam kegelapan, kita harus hidup dalam terang, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus. Itulah hidup dalam relasi yang akrab dengan Dia. Relasi yang membuat kita semakin mengenal Tuhan dan bukan sekadar tahu tentang Tuhan. Tentang mengenal dan mengetahui ini, tentu berkali-kali saudara sudah mendengar bahwasanya kedua hal itu adalah berbeda. Mengenal dan mengetahui adalah mirip, namun tidak sama. Kita mengetahui siapa presiden kita, namun belum tentu kita mengenal yang bersangkutan. Untuk mengetahui tentang kehidupan Pak Presiden, kita dapat membaca riwayat hidupnya ataupun mempelajari berbagai seluk-beluk lainnya tentang dirinya. Namun selama kita tidak pernah bergaul akrab dengan beliau, kita tidak dapat disebut sungguh-sungguh mengenal yang bersangkutan. Untuk mengenal tidak hanya diperlukan pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, yaitu relasi dan kesediaan untuk bergaul. Hanya kalau kita memiliki relasi yang bersifat personal, relasi pribadi, personal relationship, dan menyediakan waktu untuk bergaul dengan seseorang, barulah kita dapat disebut telah mengenal orang tersebut. Semakin akrab relasi kita dengan seseorang, semakin kita akan mengenal dirinya. Demikianlah sikap bersiaga dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam sikap bersiap tersebut, kita harus menjalin relasi yang semakin hari semakin bertambah akrab dengan Tuhan. Artinya, relasi kita dengan Tuhan pada hari ini haruslah lebih dekat dibandingkan relasi kita dengan Dia pada tahun yang lalu. Artinya, relasi kita dengan Kristus pada hari ini haruslah lebih intim dibandingkan relasi kita dengan Dia pada bulan yang lalu. Artinya, relasi kita dengan Yesus pada hari ini haruslah lebih akrab dibandingkan relasi kita dengan Dia 1 minggu yang lalu. Itulah relasi yang semakin hari semakin bertambah mendalam. Relasi yang sesungguhnya terjalin oleh karena anugerah Tuhan. Sebab pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang harusnya dimurkai Allah. Namun oleh karena anugerahnya yang besar, Ia telah rela datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam keberadaannya sebagai seorang manusia, Ia telah rela menderita sampai mati di kayu salib. Supaya melalui pengorbanannya itu, Ia menghapus masa lalu kita yang kelam dan membuka lembaran yang baru bagi kehidupan kita. Lembaran yang baru untuk menyongsong masa depan yang baru yang akan berpuncak pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Lembaran kehidupan yang baru yang harus kita isi dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian, kehidupan kita di dunia yang hanya satu kali ini bukan merupakan kehidupan yang sia-sia. Sehingga masa penantian kita, yaitu masa menantikan kedatangannya, merupakan waktu yang kita isi dengan kehidupan yang bermakna. Itulah sikap bersiaga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan datang kembali ke dunia. Kedatangan-Mu yang penuh dengan kemuliaan
Kedatangan-Mu yang menetapkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kedatangan-Mu yang membarui semuanya menjadi baru. Sehingga semua yang lama akan berlalu. Ratap tangis, duka, cita, perkabungan akan berakhir. Dan Engkau menjadikannya baru karena Engkau hadir. Dan tinggal bersama dengan kami, orang yang percaya kepadamu untuk selama-lamanya. Di saat itu semua akan jadi berubah, menjadi indah. Tuhan, kami merindukan hari yang mulia itu. Dan tolong kami ya Tuhan untuk selalu siap, selalu ingat untuk bersiaga. Dengan hidup dalam terang, hidup di dalam Engkau, hidup menyenangkan hatimu, hidup dalam keakraban sesuai dengan rancangan-Mu. Oh Tuhan, tuntun kami untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu yang benar itu. Saat ini saya menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Semua orang yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami untuk hidup semakin dekat dengan Engkau. Karena hanya dekat dengan Engkau sajalah. Di situ kami mendapatkan sejahtera yang sesungguhnya. Hanya dekat dengan Engkau kami dapat menatap hari esok tanpa gentar. Tapi dengan penuh pengharapan. Karena kami tahu pengharapan kepada-Mu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu dan kesetiaan-Mu yang kekal menjamin semua itu. Di dalam keyakinan itu pula saya berdoa saat ini. Untuk setiap orang yang hidup dalam pergumulan, hidup dalam persoalan, ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu, membuka jalan di saat tiada jalan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang membaharui, ulurkan tangan-Mu yang mengangkat kami dan meneguhkan hidup kami. Ulurkan tangan mujizat-Mu itu ya Tuhan. Menyembuhkan rumah tangga, menyembuhkan ekonomi, menyembuhkan usaha dari anak-anak-Mu. Bahkan menyembuhkan kesehatan jasmani mereka. Karena di dalam Engkau kami mengalami keselamatan yang sepenuh. Oh Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua doa dan permohonan dari anak-anak-Mu kepada-Mu. Dengan memegang janji-Mu bahwa di dalam Engkau ada jawaban yang pasti. Yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesaran.